Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Yustia Mokodompit, NIM 21505013, Program Studi Pendidikan Fisika Semester 1, Universitas Negeri Manado. Halo guys, jadi di video ini saya akan menjelaskan materi impuls dan momentum. Sebelum saya menjelaskan impuls, saya akan menjelaskan dulu apa itu momentum. Momentum adalah peristiwa terjadinya tumbukan atau dengan kata lain yaitu dua benda yang saling bertabrakan dan juga benda yang terpental atau benda yang menabrak dinding, itu disebut dengan momentum. Dari momentum yaitu P kecil, dan rumusnya adalah P sama dengan M dikali V. Ini adalah rumus dari momentum, di mana P itu sama dengan momentum dan M atau massa, dan M kilogram, dan V atau kecepatan dengan satuan M per S. Jadi satuan dari momentum yaitu kita ambil dari massa dan kecepatan, yaitu kilogram M per S. Contoh soal dari momentum yaitu misalnya ada benda, misalkan ada benda bermassa 5 kg yang menabrak pohon dengan kecepatan 10 M per S dengan kecepatan 10 M per S. Berapa momentum yang dihasilkan saat benda tersebut menabrak pohon? Langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu P sama dengan M per V sama dengan 5 kg dikali dengan 10 sama dengan 50 kg M per S. Berapakah momentum yang terjadi jika benda itu menabrak sebuah pohon? Jadi langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu P sama dengan M per V. Jadi massa 5 kg dikali dengan kecepatan 10 sama dengan 50 kg M per S. Jadi di sini saya akan menjelaskan kecepatan yang berkaitan dengan momentum. Jika kita bicara tentang kecepatan dalam momentum, itu juga kita sudah berbicara tentang arah atau vektor. Jadi kecepatan dalam momentum kita sudah berbicara tentang arah atau vektor. Apa itu arah? Jadi kita mengambil yang umumnya saja. Misalkan dia mengarah ke kanan, itu bernilai positif, dan jika dia berada ke kiri, itu bernilai negatif. Juga jika dia berada ke atas atau dilemparkan, dia bernilai positif, dan ke bawah bernilai negatif. Tadi kita sudah berbicara tentang momentum. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu impuls. Impuls itu adalah perubahan momentum. Jika momentum adalah P, jadi lambang impuls adalah I sama dengan delta P. Maksud dari delta P di sini yaitu P aksen dikurangi P, atau perubahan momentum sesudah dan dikurangi dengan perubahan sebelum momentum. Rumusnya adalah I sama dengan M dikali V aksen kurang M dikali
Contoh menghitung impuls dari benda yang menumpuk. Misalnya, ada bola dilempar ke kanan. Jadi ini misalnya ada bola dilemparkan ke kanan dengan massa 2 kg dan kecepatan 5 m/s, dan di sini ada tembok. Jadi begitu bola mengenai tembok terpental kembali dengan kecepatan V aksen sama dengan 2 m/s. Bola yang terpental itu berlawanan arah. Jadi impuls ini kita akan menggunakan nilai arah. Jadi di impuls ini kita akan menggunakan nilai arah yang ini. Arahnya kemana? Ini arahnya ke kanan, jadi bernilai positif. Dan yang ini arahnya ke kiri, jadi bernilai negatif. Jadi V di sini itu adalah kecepatan sebelum mengenai tembok, dan V aksen adalah kecepatan setelah mengenai tembok atau setelah terpental. Jadi teman-teman harus paham apa itu V dan V aksen. Keterangannya adalah V sama dengan kecepatan benda sesaat. Jadi V ini adalah kecepatan benda sesaat sebelum menumbuk. Ingat baik-baik ya teman-teman, ini ada kata sesaat. Jadi harus hati-hati. Sedangkan V aksen adalah kecepatan benda sesaat setelah menumbuk. Apa arti dari sesaat? Jadi jika tidak terjadi perubahan percepatan, maka benda ini bergerak secara GLB, karena di soal ini tidak berbicara dipercepat. Kalau GLB istilah tidak memiliki percepatan. Artinya apa? Kecepatan sesaat sebelum menumbuk dia tetap 5 otomatis. Tapi kalau misalnya dipercepat, jika ini dipercepat, maka kecepatan sebelum menumbuk otomatis itu bukan 5. Jadi nantinya bagaimana? Kita harus mengingat selalu rumus GLB, kecepatan sebelum tumbukan. Nah, sekarang V aksen, kecepatan benda sesaat setelah menumbuk. Berarti kalau ditanya berapa impuls yang terjadi dari benda ini adalah I sama dengan M dikali V aksen dikurangi M dikali V. Jadi M-nya kita keluarkan saja, sama dengan M dikali V aksen kurang V, sama dengan M di sini 2 kilo. 2 dikali V 5 kurangi 5 sama dengan 2 dikali minus 2 dikurang 5 sama dengan minus 7. 2 dikali minus 7 sama dengan minus 14. Kenapa hasilnya minus? Ya karena arah terpental ini itu ke kiri. Jadi arahnya ke kiri. Itu adalah perubahan momentum. Di sini impuls memiliki rumus kedua, yaitu impuls sama dengan gaya dikali dengan waktu tumbukan, atau I sama dengan F dikali delta T. Nah, contohnya kita ambil contoh yang tadi saja, yaitu sebuah benda dilemparkan ke arah kanan dengan kecepatan sama dengan 5 m/s dengan arah gerak GLB, massa 2 kg
dan ada juga tembok atau dinding. Dan terpental ke arah kiri dengan massa V aksen sama dengan 2m/s. Nah, ada benda yang bertumbukan dan berapa lama benda tersebut bertumbukan. Itu yang disebut waktu tumbukan. Gaya tumbukan itu apa? Gaya tumbukan itu apa? Itu adalah gaya dorong setelah bertumbukan. Saya akan mencari hubungan antara bola mantul ke dinding dengan gaya tumbukannya. Apakah bisa? Bisa. Kan di sini kita sudah mendapatkan impulsnya. Jadi saya hanya menambahkan delta T atau waktu tumbukan. Delta T atau waktu tumbukan sama dengan, jadi saya hanya menambahkan delta T atau waktu tumbukan sama dengan 0,2. Berapakah gaya tumbukannya? Berapakah gaya tumbukannya? Pakai rumus delta P sama dengan F dikali delta T. Kan kita akan mencari gaya atau F, jadi kita pindah ruas. F sama dengan delta P dibagi delta T. F sama dengan delta P nya tadi kita mengambil data yang sebelumnya, yaitu minus 14 dikurangi delta T, itu delta T 0,2 sama dengan minus 70. Nah, ini kenapa minus? Karena arahnya ke kiri. Jadi kita mendapatkan hasilnya minus atau negatif. Jadi satuan dari impuls adalah kilogram. Satuannya kilogram m/s atau n/s. Sekarang kita berbicara soal tumbukan atau arah. Contoh soalnya. Seseorang mengejar bola yang sedang bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon dengan 2 kg massa bola, sehingga kecepatan bola menjadi 10 meter per sekon. Bila lama bola bersentuhan dengan kaki 0,2 detik, tentukan gaya yang dilakukan kaki orang tersebut. Jadi ini misalkan ada orang yang mengejar bola. Ini bola bermassa 2 kg. Dia arahnya ke kanan, jadi positif 6 meter per sekon. Kan bolanya dikejar dan berubah menjadi 10 meter per sekon. Nah, bila lama bola bersentuhan dengan kaki 0,2 detik. Jadi lama bola bersentuhan dengan kaki orang ini 0,2 detik. Tentukan gaya yang dilakukan kaki orang tersebut. Kita memakai rumus delta P sama dengan F dikali delta T. Delta P M dalam kurung V aksen dikurang P sama dengan F dikali delta T.
M itu 2 dikali V aksennya 10 dikurang 6 sama dengan F dikali delta T nya 0,2 10 dikurang 6 sama dengan 4 dikali 2 8 sama dengan F kali 0,2. Kita pindah ruas. F sama dengan delta P bagi delta T. F sama dengan delta P nya 8 dibagi 0,2 sama dengan 40. Jadi kenapa hasilnya positif? Karena arahnya ke kanan. Jadi contoh soal berikutnya, pemain kasti memukul bola 100 gram yang datang dengan kecepatan 10 meter per sekon. Bola dipukul dengan berlawanan arah dengan gaya 50 Newton sehingga kecepatan bola menjadi 15 meter per sekon. Hitung waktu sentuh pada pemukul. Di sini misalnya terdapat bola dengan arah ke kanan, jadi dia positif 10 m per s, dan massa 100 gram jika dipindahkan ke kilogram jadi 0,1 kilogram, dan dipukul dari arah kiri 15 meter per sekon. Karena ini ke arah kiri jadi minus 15 meter per sekon dengan gaya 50 Newton. Arah pukulnya ke kiri. Jadi hasilnya di sini gaya sama dengan minus 50 Newton karena arah ke kiri. Ditanya waktu sentuh pada pemukul delta T. Jadi kita memakai rumus delta P sama dengan F dikali delta T. Rumus dari delta P M dikali V aksen dikurang V sama dengan V dikali delta T. Massa 0,1 dikali V aksen minus 15 karena arah ke kiri dikurangi 10 sama dengan minus 50 karena gayanya ke kiri dikali dengan delta T. 0,1 dikali minus 25 karena minus 15 dikurang 10 sama dengan minus 25 sama dengan 50 dikali delta T minus 50 ini bukan 50. Nah sekarang kita mencari delta T. Delta T sama dengan 2,5 per 50. Siapa ini so 50? Karena ada pindah ruas dari positif jadi negatif. Dari negatif jadi positif maksudnya. Delta T sama dengan 0,05 karena 2,5 dibagi 50 sama dengan 0,05 detik. Jadi sekarang kita akan masuk pada materi hukum kekekalan momentum, atau hukum kekekalan momentum itu adalah momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan, atau P sama dengan P aksen. Dengan rumus MA dikali VA tambah MB dikali VB sama dengan MA dikurang VA aksen tambah MB dikali VB aksen. Contoh soalnya, sebuah benda A dengan massa 2 kg
dengan kecepatan 4 m/s ke arah kanan dan benda B bermassa 4 kg dengan kecepatan 3 m/s ke arah kiri saling bertabrakan. Setelah tumpukan benda A bergerak ke kiri dengan kecepatan 1 m/s. Hitunglah kecepatan benda B setelah tumpukan. Jadi kita pakai rumus yang ini. MA dikali VA tambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen tambah MB dikali VB aksen. Kita masukkan angka-angkanya. Massa dari benda A itu 2 dan kecepatan dari benda A 4. Jadi 2 dikali 4 tambah massa dari benda B 4 dikali dengan minus 3. Kenapa minus 3? Karena bendanya arah ke kiri, jadi dapat minus 3 sama dengan massa dari benda A 2 dikali dengan massa setelah benda bergerak ke kiri, yaitu 1 meter per sekon. Mengapa dapat minus? Karena dia bergerak ke kiri, ditambah dengan massa dari benda B 4 dikali VB aksen. 2 kali 4 8, 4 kali minus 3 minus 12 sama dengan 2 kali minus 1 minus 2 ditambah 4 VB aksen. 8 kurang 12 sama dengan minus 4 sama dengan minus 4 tambah 4 VB aksen. Duanya kita pindah ruas jadi minus 4 tambah 2. Kalau pindah ruas positif jadi negatif, negatif jadi positif sama dengan 4 VB aksen. Minus 2 sama dengan 4 VB aksen. VB aksen sama dengan minus 2 bagi 4 m/s. Jadi minus 2/4 meter per sekon disederhanakan menjadi minus 1/2 meter per sekon. Karena hasilnya negatif, karena dia arahnya ke kiri. Jadi sekarang kita masuk pada materi koefisien restitusi atau dengan simbol E. E sama dengan 0 karena dia tidak lenting atau setelah tumpukan jadi 1. 0 kurang dari E kurang 1 kurang dari 1 sama dengan lenting sebagian atau terpental sendiri-sendiri. Sedangkan E sama dengan 1 dia adalah lenting sempurna, terpental berlawanan dengan arah dengan sebelumnya. Rumus tidak lenting. MA dikali VA tambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA dikali V aksen. Rumus lenting sebagian dan lenting sempurna adalah MA dikali VA tambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen tambah MB dikali VB aksen. Rumus dari E itu sendiri adalah E sama dengan minus VA kurang VA aksen dibagi VB dikurang VB aksen atau VB aksen kurang VA aksen dibagi VA dikurang VB. Minusnya dikalikan ke dalam secara lurus horizontal. Baiklah, ini adalah contoh soal dari hukum HKM atau E. E sama rumusnya adalah E sama dengan VA dikurang VB aksen atau Jadi contoh soalnya adalah di atas meja licin balok A. Jadi ini adalah contoh soalnya. Di atas meja licin balok A 6 kg bergerak 6 meter per sekon ke arah kanan, bertumbukan dengan balok B bergerak 2 meter per sekon ke arah kiri. Tentukan kecepatan kedua balok setelah tumbukan. A. Jika tumbukan lenting, B. Jika tumbukan lenting sempurna, dan C. Jika tumbukan lenting sebagian. E sama dengan 1/4. Jawaban A. E sama dengan 0 atau rumusnya
MA VA tambah MB VB sama dengan MA tambah MB V aksen. 6 kali 6 tambah 10 dikali minus 2 sama dengan 6 tambah 10 V aksen. 6 kali 6 36, 10 kali 2 minus 20 sama dengan 6 tambah 10 16 V aksen. 36 kurang 20 sama dengan 16 V aksen. V aksen pindah ruas sama dengan 1 M per S arah ke kanan. B. Jika tumbukan lenting sempurna. E sama dengan 1 atau rumus yang ini, MA VA tambah MB VB sama dengan MA VA aksen tambah MB VB aksen. 6 dikali 6 tambah 10 dikali minus 2 sama dengan 6 VA aksen tambah 10 VB aksen. 6 kali 6 tambah 10 minus 2 16 sama dengan 6 VA aksen tambah 10 VB aksen. Ini adalah persamaan 1. I. Impuls sama dengan VB aksen dikurang VA aksen dibagi VA aksen sama dengan VB. Impuls sama dengan VB dikurang VA aksen dibagi 6 kali minus 2 sama dengan 8 VB aksen kurang VA aksen. Dia dikalikan 6. Persamaan 1 dan 2 dieliminasi. Jadi persamaan 1, 16 sama dengan 6 VA aksen tambah 10 VB aksen, dan persamaan 2, 48 karena 6 dikali 8 sama dengan minus 6 VA aksen tambah 6 VB aksen sama dengan 16 tambah 48 64 sama dengan 16 VB aksen. VB aksen sama dengan 64 per 16 sama dengan 4 M per S. Arahnya ke kanan, jadi hasilnya positif. 8 sama dengan 4 VA aksen. VA aksen sama dengan 4 dikurang 8, positif. Jika pindah ruas jadi negatif, sama dengan minus 4 M per S ke kiri. Dia negatif karena arahnya ke kiri. Dan C. Jika tumbukan lenting sebagian, E sama dengan 1/4. E sama dengan 1/4. 1/4 sama dengan VB aksen dikurang VA aksen dibagi VA dikurang VB. 1/4 sama dengan VB aksen kurang VA aksen. 6 kurang minus 2. 2 sama dengan VB aksen dikurang VA aksen. Ini adalah persamaan 1. MA dikali VA tambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen tambah MB dikali VB aksen. 6 dikali 6 tambah 10 dikali minus 2 sama dengan 6 dikali VA aksen tambah 10 dikali VB aksen. Ini hasilnya 16 sama dengan 6 VA aksen tambah 10 VB aksen. Ini adalah persamaan 2. Jadi kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2. 12 sama dengan minus 6 VA aksen tambah 6 VB aksen, dan 16 sama dengan 6 VA aksen ditambah 10 VB aksen. 12 ditambah 16, 28 sama dengan 16 VB aksen. VB aksen sama dengan 28 per 16 dan disederhanakan menjadi 7/4 dibagi masing-masing 4 M per S ke arah kanan, jadi hasilnya positif. Konstitusikan ke 2 sama dengan VB aksen dikurang VA aksen. 2 sama dengan VB aksen kita sudah dapat, yaitu 7/4. 7/4 dikurang VA aksen. VA aksen pindah ruas sama dengan 7/4
Ini kan positif 2, dipindah luas jadi negatif. Jadi VA aksen sama dengan 7/4 minus 2 sama dengan minus 1/4 M per S. Hasilnya negatif karena arahnya ke kiri. Halo guys, jadi itulah hasil dari pemaparan materi saya tentang materi impuls dan momentum. Terima kasih.